Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Digital Service dan Fintech. Perkenalkan nama saya Niken Dwi Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 070 dan teman-teman saya. Saya Hoirunisa dengan 3 NIM digit terakhir 044. Saya Nur Anissa Fabilia dengan 3 digit NIM terakhir 089. Saya Meliana Cynthia Bella dengan 3 digit NIM terakhir 094. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi Sipumas, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Sidoarjo. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi kelompok kami. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah bekerja, tetapi dari seberapa jelas masyarakat didengar dan ditindaklanjuti. Bab ini akan menjelaskan mengapa Sipumas menjadi solusi strategis dalam menjawab persoalan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang, pelayanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo sebelumnya masih dilakukan secara manual, seperti melalui surat, telepon, atau datang langsung ke kantor. Mekanisme ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan laporan, informasi yang tidak lengkap, hingga tidak adanya kepastian tindak lanjut bagi masyarakat. Ketiadaan sistem pengaduan yang terpusat menyebabkan banyak laporan tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, pemerintah kesulitan memetakan permasalahan, menentukan prioritas penanganan, dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap respon pemerintah. Seiring perkembangan teknologi informasi, masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem digital yang mampu mengelola pengaduan secara terstruktur dan terdokumentasi. Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, Sipumas dirancang sebagai sistem informasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Sistem ini memfasilitasi pelaporan, unggahan bukti, verifikasi, pemantauan status, hingga tindak lanjut oleh OPD terkait. Dengan Sipumas, seluruh proses pengaduan tercatat secara digital, transparan, dan dapat diaudit. Lebih dari itu, Sipumas juga menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan berbasis data, sekaligus mendukung prinsip good governance melalui transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kemudian, masalah yang dihadapi masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dapat dirangkum dalam 3 hal. Pertama, yakni masyarakat sering tidak mengetahui kemana harus melapor ketika terjadi permasalahan di lingkungan mereka. Yang kedua, proses pengaduan manual cenderung lambat dan tidak transparan, sehingga laporan beresiko terabaikan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya informasi yang jelas mengenai status laporan membuat masyarakat ragu apakah aduan mereka benar-benar diproses atau tidak. Permasalahan inilah yang menjadi dasar utama perlunya sistem pengaduan digital yang terpusat dan dapat dipantau secara real time. Kemudian, pada diagram sistem, yang pertama ada flowchart. Flowchart Sipumas menggambarkan alur pengaduan masyarakat secara sistematis, dimulai dari proses login atau registrasi hingga laporan dinyatakan selesai. Pengguna mengisi formulir pengaduan yang dilengkapi jenis aduan, lokasi, foto, dan deskripsi. Laporan kemudian diverifikasi oleh petugas. Jika tidak valid, laporan ditolak disertai notifikasi. Jika valid, laporan diproses hingga selesai dan setiap perubahan status akan diinformasikan kepada pelapor. Alur ini memastikan bahwa tidak ada laporan yang terhenti tanpa kejelasan proses. Yang kedua, konteks diagram. Konteks diagram menunjukkan si Pumas sebagai pusat sistem yang menghubungkan pelapor, admin, OPD, dan pimpinan. Admin mengelola dan mendistribusikan laporan, OPD menindaklanjuti di lapangan, sementara pimpinan memanfaatkan sistem untuk pengawasan dan pengambilan keputusan strategis berbasis data. Dengan demikian, si Pumas membentuk ekosistem pengaduan yang terintegrasi dan akuntabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk pada bagian target pasar dan kebutuhan yang diselesaikan. Target utama Sipumas adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang setiap hari berinteraksi dengan layanan publik dan paling sering menemui persoalan di lingkungan sekitar. Selain masyarakat, pemerintah daerah dan OPD juga menjadi pengguna penting karena membutuhkan data laporan yang akurat untuk mempercepat penanganan dan pengambilan keputusan. Sipumas menjawab kebutuhan akan sistem pelaporan yang mudah, transparan, dan dapat dipantau. Masyarakat tidak hanya dapat melapor, tetapi juga mengetahui perkembangan aduannya secara jelas. Yang selanjutnya ada
ruang lingkup, dan batasan sistem. Ruang lingkup SIPUMAS mencakup seluruh proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara digital, mulai dari registrasi, pengiriman laporan, verifikasi, distribusi ke OPD, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Namun, sistem ini memiliki batasan, seperti tidak menggunakan verifikasi NIK, tidak menyediakan komunikasi langsung berupa chat, serta tidak melakukan penyelesaian langsung di lapangan, karena hal tersebut menjadi kewenangan OPD. Batasan ini ditetapkan agar sistem tetap fokus sebagai alat pengelolaan dan pengawasan pengaduan secara terstruktur dan aman. Lalu, kita akan melanjutkan ke bab 2 tentang kebutuhan bisnis dan kebutuhan user. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tabel pemetaan bisnis rekrutmen. Tabel pemetaan bisnis rekrutmen disusun sebagai hasil pemetaan dari konteks diagram SIPUMAS. Pemetaan ini dilakukan untuk menerjemahkan alur interaksi antara aktor eksternal, yaitu pelapor, admin, OPD, dan pimpinan, ke dalam kebutuhan fungsional sistem. Setiap bisnis rekrutmen merepresentasikan fungsi utama yang harus dimiliki SIPUMAS agar dapat menangani berbagai persoalan masyarakat, seperti kerusakan lingkungan, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, dan gangguan pelayanan publik. Seperti contoh, bisnis rekrutmen yang BR02 menyatakan bahwa sistem harus menyediakan fitur pengiriman pengaduan oleh masyarakat. Kebutuhan ini diturunkan dari konteks diagram yang menunjukkan adanya alur interaksi antara pelapor dan sistem. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tabel pemetaan user rekrutmen. Tabel pemetaan user rekrutmen merupakan turunan langsung dari bisnis rekrutmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pengguna sistem berdasarkan perannya, sehingga setiap fungsi bisnis yang ada dapat digunakan secara optimal oleh pelapor, admin, OPD, dan pimpinan. User rekrutmen disusun dalam bentuk kebutuhan pengguna yang saling berkaitan dan mencerminkan alur penanganan pengaduan dari awal hingga selesai. Sebagai contoh, bisnis rekrutmen mengenai pelaporan kemacetan lalu lintas diturunkan menjadi user rekrutmen bagi pelapor untuk mengirim laporan kemacetan, serta user rekrutmen bagi OPD untuk menerima dan menindaklanjuti laporan melalui sistem tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor berperan dalam proses pengaduan masyarakat. Prosesnya dimulai dari pelapor yang login atau registrasi, lalu mengirim laporan lengkap dengan foto dan lokasi. Setelah itu, pelapor bisa memantau status laporan dan menerima notifikasi setiap ada perkembangan. Admin berperan sebagai mengelola dan memverifikasi laporan, kemudian mendistribusikannya ke OPD atau pimpinan. OPD menindaklanjuti laporan di lapangan dan terus memperbarui status penanganannya. Sementara itu, pimpinan memantau kinerja OPD, melihat laporan prioritas, dan memberikan instruksi. Jadi, diagram ini memperlihatkan alur kerja yang saling terhubung agar proses pengaduan di SIPUMAS berjalan tertib dan optimal. Kemudian ada dasar hukum. Bagian ini menjelaskan bahwa SIPUMAS harus beroperasi sesuai aturan hukum dan tetap melindungi privasi pengguna. Data masyarakat hanya boleh dikumpulkan untuk keperluan pengaduan dengan persetujuan pengguna dan dijaga keamanannya oleh sistem. Identitas pelapor dilindungi agar tidak disalahgunakan, sementara pengguna tetap memiliki hak atas data pribadinya. Selain itu, SIPUMAS wajib memberikan layanan yang transparan, aman, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pelayanan publik digital. Selanjutnya masuk bab 3, desain UX. Untuk logo SIPUMAS dirancang sebagai identitas visual yang mencerminkan keamanan, keterbukaan, dan responsivitas pemerintah. Yang pertama ada perisai yang melambangkan keamanan, perlindungan, dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga data serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. Yang kedua ada chat bubble dan lonceng yang mempresentasikan komunikasi dua arah yang aktif dan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi hadir sebagai wadah aspirasi publik. Yang ketiga ada panah melingkar yang melambangkan proses yang berkelanjutan, yang mulai dari laporan, proses tindak lanjut, hingga penyelesaian masalah, sehingga tidak ada laporan yang terhenti di tengah jalan. Selanjutnya ada maskot. Maskot SIPUMAS berfungsi sebagai simbol pelayanan publik yang ramah, terbuka, dan responsif. Kehadirannya membuat aplikasi lebih bersahabat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada skema warna. Untuk skema warna, pada aplikasi SIPUMAS, kami menggunakan kombinasi warna putih dan biru. Warna putih dipilih karena melambangkan kejelasan, kesederhanaan, dan netralitas sehingga tampilan aplikasi terasa bersih dan tidak membingungkan bagi pengguna. Sementara itu, warna biru mempresentasikan kepercayaan, kewibawaan, stabilitas, dan profesionalisme. Warna ini juga identik dengan instansi pemerintah sehingga sesuai dengan fungsi SIPUMAS sebagai aplikasi layanan publik. Kombinasi kedua warna ini membantu membangun kesan bahwa SIPUMAS adalah sistem yang aman, resmi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, ada tipografi. Tipografi yang digunakan pada SIPUMAS adalah font Inter.
Pemilihan Inter didasarkan pada kebutuhan aplikasi pelayan publik yang menuntut keterbukaan tinggi. Inter dirancang khusus untuk tampilan digital sehingga teks tetap jelas dibaca baik pada ukuran kecil seperti menu maupun ukuran besar seperti judul, bentuk hurufnya sederhana dan rapi sehingga tidak mengganggu fokus pengguna saat membaca informasi pengaduan. Selain itu, variasi ketebalan pada font Inter memudahkan pengelompokan informasi antara judul, menu, dan isi sehingga alur penggunaan aplikasi menjadi lebih nyaman dan mudah dipahami. Berikutnya ada tata letak. Tata letak Sipumas dirancang secara sederhana dan terstruktur. Setiap elemen penting seperti menu navigasi, informasi utama, dan tombol aksi ditempatkan secara konsisten di setiap halaman. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak perlu beradaptasi ulang ketika perpindahan fitur. Informasi utama ditampilkan di area yang mudah terlihat, sementara jarak antar elemen diatur agar tampilan tidak terlalu padat. Dengan tata letak seperti ini, pengguna dapat fokus pada proses pengaduan tanpa merasa bingung atau kewalahan oleh tampilan aplikasi. Yang selanjutnya ada perancangan aplikasi Sipumas. Yang pertama ada desain pengguna atau pelapor. Desain aplikasi untuk pengguna atau pelapor difokuskan pada kemudahan dan kejelasan alur pelaporan. Proses dimulai dari splash screen yang menampilkan logo dan identitas Sipumas sebagai pengenal awal sekaligus penanda bahwa sistem sedang membuat sistem. Setelah itu, pengguna masuk ke halaman login atau registrasi menggunakan email sebagai identitas. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke halaman home yang berfungsi sebagai pusat navigasi. Dari halaman ini, pengguna dapat langsung membuat pengaduan dengan mengisi formulir yang mencakup deskripsi masalah, lokasi kejadian, serta mengunggah foto sebagai bukti pendukung. Setelah laporan dikirim, pengguna tidak ditinggalkan begitu saja karena sistem menyediakan notifikasi dan status laporan yang dapat dipantau secara berkala. Hal ini memberikan rasa transparansi dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa laporan mereka benar-benar diproses. Untuk yang selanjutnya, desain admin. Desain aplikasi admin difokuskan pada pengolah laporan secara terstruktur dan efisien. Setelah login, admin langsung diarahkan ke dashboard yang menampilkan ringkasan kondisi laporan seperti laporan masuk, laporan diproses, dan laporan selesai. Dashboard ini membantu admin memahami kondisi sistem secara tepat tanpa harus membuka satu persatu laporan. Admin memiliki akses untuk melihat detail laporan, memverifikasi kelengkapan data, dan menentukan OPD yang berwenang serta memberikan tanggapan awal kepada pelapor. Selain itu, admin juga dapat memperbarui status laporan sesuai dengan perkembangan penanganan. Fitur seperti fitur statistik dan grafik digunakan untuk membantu admin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan pengaduan. Dengan desain ini, peran admin sebagai penghubung antara masyarakat, OPD, dan pimpinan dapat berjalan secara optimal. Untuk yang selanjutnya, ada desain aplikasi pimpinan. Desain Sipumas untuk pimpinan diarahkan sebagai alat monitoring strategis dan pendukung pengambilan keputusan. Setelah login, pimpinan disajikan dashboard yang menampilkan ringkasan jumlah laporan prioritas, dan serta tingkat kinerja OPD. Informasi ini disajikan secara ringkas agar pimpinan dapat memahami kondisi secara cepat. Fitur peta aduan membantu pimpinan melihat persebaran laporan berdasarkan wilayah sehingga memudahkan identifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, pimpinan juga dapat melihat laporan prioritas dan memberikan instruksi langsung kepada OPD melalui sistem. Dengan desain ini, pimpinan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga dapat mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data. Untuk yang terakhir, ada desain aplikasi untuk OPD. Desain aplikasi OPD difokuskan pada proses penanganan laporan di lapangan. Setelah login, OPD dapat melihat daftar laporan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk laporan prioritas dan laporan kritis. OPD dapat menerima penugasan, memperbarui status penanganan, serta mengunggah bukti hasil perbaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setiap tahapan penanganan tercatat di dalam sistem, sehingga dapat dipantau oleh admin dan pimpinan. Dengan desain ini, proses kerja OPD menjadi lebih transparan, terkontrol, dan terintegrasi. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Sipumas atau Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat dirancang sebagai sistem pengaduan digital yang terintegrasi untuk mengatasi proses pengaduan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya masih manual dan kurang terpantau. Sistem ini memastikan setiap laporan memiliki alur yang jelas mulai dari pelaporan, verifikasi, hingga penyelesaian, sehingga pemerintah dapat memantau dan memprioritaskan dan mengevaluasi penanganan pengaduan secara transparan. Pengembangan Sipumas didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan pemerintah dengan fitur pelaporan, distribusi pemantauan, serta evaluasi laporan yang aman dan didukung oleh data.
Demikian pemaparan presentasi kelompok kami mengenai perancangan SIPUMAS. Kami berharap materi yang dapat disampaikan dapat memberikan gambaran dan manfaat terkait pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih efektif dan transparan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.